Oke, kali ini kita masuk ke materi praktek ya. Kita akan praktekkan bagaimana mencoba melakukan pemrograman pada mikroprosesor ARM, khususnya pada mikroprosesor yang berada di development board Raspberry Pi. Oke. Baik, sebelumnya saya akan sedikit memberikan introduction tentang apa itu Raspberry Pi ya. Nah, ini gambar Raspberry Pi-nya, sebuah mini komputer. Jadi sudah lengkap ini, kalau bisa Anda lihat, dia sudah tersedia output HDMI ya. Ini output HDMI untuk ke monitor. Kemudian ada 4 buah port USB. Kemudian ini ada sebuah port untuk LAN ya, kabel LAN RJ45. Kemudian ini untuk micro USB sekaligus sebagai sumber power supply-nya masuk dari sini. Jadi Anda bisa memberikan power langsung dari charger handphone yang ampernya harus cukup besar ya, sekitar 2 ampere. Kemudian, nah ini yang paling penting yang akan kita coba nanti. Di Raspberry tersedia extension slot ya, yang nanti bisa kita gunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar. Mirip seperti microcontroller ya. Di pin-pinnya ini bisa disambungkan ke lampu, ke motor dan sebagainya. Dan Anda lihat ini adalah sebuah mikroprosesor dari Broadcom yang jelas dia menggunakan arsitektur ARM di dalamnya ya, seperti yang saya jelaskan di materi video sebelumnya. Kemudian dia juga punya sebuah colokan atau input-output untuk audio dan video. Jadi ini punya 3 buah jalur, 2 jalur untuk suara, 1 jalur untuk video, sehingga bisa disambungkan ke televisi ya, melalui audio video. Nah, dia adalah salah satu development board, jadi memang dikhususkan untuk eksperimental ya. Disebut juga mini PC karena sudah lengkap, bisa dijalankan layaknya sebuah PC. Oh ya, prosesornya ini macam-macam, ada yang dual core, setara dual core ya, ada yang quad core yang terbaru ya. Ya, menggunakan prosesor dari Broadcom, kemudian RAM-nya ya, ini RAM-nya. Oh sorry, dibaliknya ya, kelihatan. RAM-nya cukup besar, minimal ya, untuk seri yang paling lama itu sudah 512 MB. Kemudian storage-nya ada di baliknya juga. Dia pakai micro SD untuk menyimpan program, sistem operasi dan sebagainya. Ya, otomatis micro SD-nya tergantung dari kemampuan kita membeli ya. Tapi kalau tidak salah dia minimal butuh 4 GB sampai dengan 36 atau 64 ya. Kemudian dia dilengkapi dengan I/O seperti PC standar, tadi saya sebutkan, serta extend GPIO. Jadi slot yang saya sebut ini disebut sebagai GPIO ya, pin-pinnya. Ya, micro SD berfungsi sebagai hard disk. Kemudian umumnya dia berjalan di atas OS Linux. Kenapa OS Linux? Ya, karena bersifat open source, otomatis OS Linux ini yang awalnya didesain untuk mikroprosesor kelas atau jenis x86 dari Intel, itu bisa di-compile ulang karena open source ya, source-nya ada, sehingga bisa dijalankan di mikroprosesor berjenis ARM. Beda dengan Windows yang memang tidak ada source-nya, sehingga kalau dia didesain untuk x86 ya nggak bisa diapa-apakan. Di sini nggak bisa jalan ya. Nah, ini yang
saya sebut tadi ada GPIO slot ya. Tempatnya ada di sini. Ini saya perbesar. Dia berfungsi untuk berinteraksi dengan perangkat luar seperti input-output microcontroller ya, mirip. Kemudian jumlah pinnya ada yang 26, ada yang 40, tergantung dari seri atau modelnya. Ini ada model A, B, A+, B+ ya. Kemudian dapat berfungsi sebagai input-output mirip seperti I/O pada atau pinout pada di Arduino ya. Arduino kan sama punya ya, ini ya mirip seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini sebuah mini PC yang dilengkapi dengan I/O seperti halnya microcontroller ya, lengkap. Dia punya dua standar penomoran yang tadi, slotnya tadi. Yang pertama nomor fisik berdasarkan ini urut-urutan kakinya, pin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian standar yang kedua dia menggunakan standar BCM Broadcom ya. Artinya dia mengikuti penomoran sambungan ke mikroprosesor ARM-nya. Jadi beda nanti nomor. Tapi dua-duanya bisa dipakai untuk pemrogramannya, dipakai sebagai dasar kita mengakses yang mana. Nah, tidak semua GPIO, sebagian dari 40 atau 26 itu berfungsi sebagai sumber daya untuk perangkat luar. Jadi ada plus 5 atau plus 3,3 dan ground-nya. Nah, ini program yang akan kita coba nanti ya, menggunakan bahasa Python. Ya, langsung saja nanti kita coba ya. Jadi Anda lihat di sini GPIO yang dipakai di pin 3 dan 5. Anda lihat sintaknya mirip seperti sintaknya bahasa pemrograman Arduino ya. Mirip. Hanya di sini dipasang GPIO, kemudian ya. Sekarang kita coba melakukan pemrograman ya. Oh ya, pemrogramannya karena saya tidak menggunakan port fisik, maka saya gunakan simulatornya ya. Secara online nanti Anda bisa akses dari rumah masing-masing tanpa harus punya Raspberry Pi yang nyata atau secara fisik ya. Baik, kita mulai mencoba untuk mempraktekkan pemrograman dengan bahasa Python ya, untuk Raspberry Pi yang menggunakan mikroprosesor berjenis ARM dari Broadcom ya. Nah, di awal Anda buka browser Anda, kemudian Anda ketikkan URL create.with.uk/python/A3 ya. Jadi kita masuk ke sebuah link di mana dia menyediakan fasilitas untuk pemrograman Python pada Raspberry Pi secara virtual atau dengan simulator ya. Nah, program yang ada di sini itu sama dengan program atau script kode Python yang sudah saya berikan di slide sebelumnya ya. Ini sama. Yang pertama kita buka aja sambil sedikit belajar bahasa Python. Di sini ada perintah dimulai dari baris kedua, karena baris pertama itu cuman komentar ya, diawali tanda pagar, itu komentar di Python. Import rpi.gbio as gbio, artinya kita memanggil modul atau library Raspberry Pi, khususnya di bagian GPIO-nya, dan akan dipanggil pada sintak berikutnya sebagai GPIO. Kemudian baris ketiga import time, kita mengimport modul atau library waktu, pewaktuan ya, karena kita pasti nanti butuh function yang berhubungan dengan waktu ya, karena kita sudah memutuskan untuk mengimport ini. Kemudian mulai baris ke-6 itu ada setting input-output yang kita pakai di GPIO slotnya ya. Jadi di nomor 6 itu
GPIO.setMode dalam kurung parameternya GPIO.port. Artinya penamaan nomor atau penomoran kita mengikuti penomoran boardnya ya, bukan mengikuti penomoran BCM yang sebelumnya sudah saya jelaskannya di slide ya. Jadi ini mengikuti urut-urutan nomor kaki sesuai dengan yang ada secara fisik kita lihat ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di baris 7 GPIO.setup 3, GPIO-out artinya pin 3 sesuai urutan GPIO-nya itu kita set sebagai output, jadi hanya bisa mengeluarkan data digital ya. Kemudian di nomor 8 GPIO.setup 5, GPIO-in artinya pin 5 pada urutan GPIO kita set sebagai input digital. Kemudian di baris 11 kita melakukan proses loop dimulai dari 1 sampai 5. Kemudian apa yang dilakukan antara 1 sampai 5? Yang pertama, nomor 14 itu GPIO output 3, GPIO high, artinya memberikan logika high pada pin nomor 3. Di nomor 15 dilanjutkan dengan memanggil modul time .sleep dengan parameter 1, artinya kondisi di atasnya itu GPIO output 3 dikasih high itu ditahan selama 1 detik. Jadi tidak melakukan apa-apa selama 1 detik. Baru kemudian di baris ke-16 GPIO output 3 GPIO low. Nah, setelah 1 detik pin 3 dikembalikan ke logika low atau 0 ya. Kemudian ditunda lagi selama 1 detik di baris ke-17. Nah, kemudian di baris ke-20 if, ini conditional sentence ya. If GPIO input 5 sama dengan high, GPIO high, artinya dia ngecek ini. Dicek apakah pin 5 yang tadi sudah di-set sebagai input itu berlogika high. Jika ya, maka pin 21 print pin 5 is on. Else, jika tidak, print pin 5 is off ya. Nah, ini kemudian diulang sampai 5 kali. Sesuai dengan range dari loopnya ini 5. Sekarang kita coba melakukan running ya dengan menekan tombol play di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, muncul Raspberry Pi GPIO konektor ya, ada 40. Kemudian Anda lihat bahwa pin 3 berkedip on dan off setiap 1 detik ya. Kita ulang lagi karena cuma 5 kali loopnya. Ya. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, dan seterusnya sampai 5 kali. Kemudian di displaynya ini kita umpamakan layar yang kita sambungkan ke HDMI dari Raspberry Pi, terlihat pin 5 dicetak ya di layar, pin 5 is off, pin 5 is off, pin 5 is off. Kalau misalnya kita ingin merekayasa kondisi pin 5, kita tinggal klik saja pada saat dia run, sedang run ya. Misalnya ini saya run lagi. Saya klik pin 5, off. Tapi kalau saya klik begini, ya, dia jadi on ya kan. Jadi ini di set high, artinya kalau diklik, kalau dikembalikan lagi, ya off gitu ya. Nah, berdasarkan demonstrasi ini saya harap Anda mencoba mengembangkan, selain mencoba langsung dan mengembangkannya juga, yang akan saya jadikan dasar juga untuk penugasan mata kuliah ini ya. Mungkin dalam waktu dekat saya berikan sedemikian hingga Anda punya pengalaman yang menarik dalam pemrograman Raspberry Pi meskipun secara virtual ya. Oke. Viva
Kata